Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved 6th grade students. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang tercinta, yang ibu sayangi. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope all of you are in good condition and in good health. Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Before we begin to study English, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, the students, we open the page 4. We will learn about myth and legend. Kita akan pelajari tentang mitos dan legenda. The students, have you ever read the story about myth and legend? Apakah kalian pernah membaca cerita tentang mitos dan legenda? Ya, seperti for example, Tangkuban Perahu, Sangkuriang, terus Roro Jonggrang, Malin Kundang. Have you ever read? Apakah kamu pernah membaca the story about Malin Kundang? Ya. For this meeting, we will learn about myth and legend. Kita akan belajar tentang mitos dan legenda. Before we know about the story of myth and legend, we have to know about the difference of myth and legend. Sebelum kita mengetahui cerita dari mitos dan legenda, kita harus mengetahui juga perbedaan dari mitos dan legenda tersebut, ya. Oke. We open the page 6. Ya, text 2. Learn it, pelajarilah. These are the definition of myth and legend. Ini adalah definisi dari mitos dan legenda. Pay attention. Myth is a society story that popularly spread about belief of angels, nymphs, or something mystic. It just stays in imagination of society without any proof. The example of myth: 1. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Joko Tarub, Batara Kala. A giant witch swallows the moon, become moon ellipse. Ya, myth atau mitos adalah cerita rakyat yang menyebar dengan populer tentang kepercayaan pada malaikat atau dewa, peri, atau sesuatu yang mistik. Hal itu hanya tinggal dalam imajinasi masyarakat tanpa bukti apapun. Contoh dari myth atau mitos adalah Nyi Roro Kidul, atau kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan yang berasal dari West Java atau Jawa Barat. Nyi Blorong atau Putri Ular, the Snake Goddess, berasal dari it comes from West Java juga, ya, atau Jawa Barat. Dan Joko Tarub, yaitu ceritanya seorang Joko Tarub ini adalah mengambil selendang salah satu bidadari dari 7 bidadari, berasal dari Jawa Timur. East Java, ya. Joko Tarub East Java. And Batara Kala, yaitu raksasa jahat yang membunuh anak-anak, yaitu Evil Giant, ya. Berasal dari Jawa dan Bali. Dari cerita Hindu, Batara Kala. Dan yang for the second, yang kedua adalah legend atau legenda. Legend is a society story that popularly spread as if it was a real story as a history.
It usually gives something to prove the truth of the story. The example of legend Sangkuriang, Maung Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang, Prambanan Temple, Baru Kelinting, Rawa Pening, and Malin Kundang, The Crying Stone. Ya, definisi dari legend atau legenda adalah cerita rakyat yang menyebar dengan populer seolah-olah itu adalah kisah nyata sebagai sejarah. Biasanya memberikan sesuatu untuk membuktikan kebenaran cerita. Contoh dari legend atau legenda adalah cerita Sangkuriang, yaitu buktinya ada Sangkuriang, cerita Sangkuriang yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Ya, cerita Sangkuriang. Yang kedua adalah Roro Jonggrang, yaitu buktinya adalah ada Candi Prambanan. Yang ketiga adalah Baru Kelinting, yaitu bukti dari ceritanya adalah Rawa Pening. Yang keempat adalah Malin Kundang, yaitu buktinya ada Batu Menangis. Ya, antara myth and legend ini adalah kesamaannya adalah sama-sama cerita rakyat yang sudah menyebar dengan populer di masyarakat. Namun perbedaannya adalah myth and legend ada perbedaannya, yaitu kalau myth atau mitos itu sesuatu cerita rakyat yang menyebar dengan populer tetapi mistik ya, tanpa ada bukti apapun. Masih ada yang mitos, ada yang fakta, masih samar. Sedangkan legend itu adalah legenda, jadi cerita rakyat yang sudah menyebar dengan populer, sudah ada sejarahnya, ada kisah nyatanya di masa lampau, yaitu seperti Sangkuriang ini, ada Tangkuban Perahu, ada Candi Prambanan, Roro Jonggrang, ada Malin Kundang, ini ada Batu Menangis ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui dari mana cerita itu berasal ya. The Legend of Maung Tangkuban Perahu, legend dari Jawa Barat ya, West Java. The Legend of Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat atau West Sumatra. The Legend of Toba Lake berasal dari Sumatera Utara, North Sumatra. The Legend of Prambanan Temple itu berasal dari Jogja ya, dari desa Prambanan, Jogja, Jawa Tengah. Dan sekarang myth Jakatarup ini itu ceritanya ada 7 bidadari, dan Jakatarup ini mengambil salah satu selendang dari 7 bidadari tersebut, dan satu bidadarinya tidak bisa pulang karena selendangnya diambil Jakatarup. Ini berasal dari East Java atau Jawa Timur. Sedangkan Roro Kidul itu adalah Ratu Pantai Selatan yang sangat baik hati. Ini berasal dari It Comes from West Java atau Jawa Barat. Dan sekarang Batara Kala adalah is an evil giant ya. Jadi Batara Kala adalah seorang raksasa jahat ya, yang berasal dari Bali atau Jawa dan Bali atau Hindu. Dan Dewi Sri atau Rice Goddess itu adalah Dewi Pertanian, Dewi Padi. She comes from West Java atau Jawa Barat ya. Nah, sekarang anak-anak kelas 6, sekarang text 3 ya. Dengarkan Bu Umi, dengarkan legenda Danau Toba dari gurumu, kemudian isilah kata yang hilang dengan jawaban yang tepat di dalam kotak ya. Yang pertama itu once upon a time.
Once upon a time ini adalah, kalau legenda itu pertamanya ciri-cirinya once upon a time atau adalah pada zaman dahulu. There was a handsome man, ada laki-laki yang sangat tampan. Ini cerita The Legend of Toba Lake atau legenda Danau Toba ya. His name was Sahala. Namanya adalah Sahala. One day, suatu hari, he caught a fish. Suatu hari dia menangkap sebuah ikan. He was surprised to find that the fish could talk. Dia terkejut menemukan bahwa ada ikan yang bisa berbicara. It begged Sahala to set it free. Bahwa ikan tersebut memohon kepada Sahala untuk dibebaskan. As soon as the fish was free, sesegera mungkin ikan tersebut sudah bebas, it changed into a woman. Jadi ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik ya. She said that he had to keep the secret. Bahwa dia mengatakan bahwa si Sahala ini dia itu harus menjaga rahasianya ya, bahwa si perempuan ini itu seorang ikan. That she was once a fish, bahwa dia itu seorang ikan. Sahala promised that he would not tell anyone about it. Sahala berjanji bahwa dia tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang bahwa perempuan itu seorang ikan ya. They were married happily and had a son. Mereka itu menikah dan hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki. One day, suatu hari, Sahala got very annoyed. Pada suatu hari ya, Sahala sangat kesal to his son and said that he likes sons of a fish. Bahwa dia itu kesal terhadap anak laki-lakinya, dan dia mengatakan bahwa anak laki-lakinya itu adalah seorang ikan. Dari anak laki-laki seorang ikan ya. The children went home and told their mother. Anak tersebut pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya ikan itu ya, tentang bahwa Sahala mengatakan rahasianya bahwa anaknya itu seorang ikan. Their mother was angry. Ibunya marah because Sahala broke his promise, karena Sahala merusak janjinya ya. Then the earth began to shake. Kemudian bumi mulai berguncang and volcanoes started to erupt. Dan gempa bumi pun mulai untuk mengerupsi ya. The earth from a big hole, dan bumi terbentuk menjadi lubang yang sangat besar. People believe that the hole become a lake. Jadi masyarakat percaya bahwa hole itu ya menjadi sebuah danau ya, yang lubang itu menjadi sebuah danau yang luas. Then this lake is like Toba, dan danau ini menjadi danau Toba ya. Seperti itu cerita dari The Legend of Toba Lake ya. Gara-gara merusak atau mengingkari janjinya ya untuk
menceritakan bahwa anaknya itu gak boleh tahu bahwa seorang ibunya adalah seorang ikan, seperti itu ya. Dan untuk tugas untuk kelas 5 yaitu text 5, yaitu practice the dialogue and fill the missing dialogue with correct answer inside the box. Jadi kalian mengisi ya text 5 ini berdasarkan yang ada di box ini ya. Contoh di sini, have you ever read a story of Dewi Sri? Apakah kamu pernah membaca sebuah cerita dari Dewi Sri? Yes, I have read it. Saya pernah membaca cerita tersebut. The story tells about, cerita tersebut menceritakan tentang apa? Kalau Dewi Sri yang sudah ibu ya, itu cerita tentang Dewi Padi. Berarti yang mana? Yaitu yang A ya. Yang A, the history of Padi. The history of Padi. Ya, nomor 2. Yeah, you are right. Do you know the story of Sangkuriang? No, I don't. What does it tell about? It tells about. Ya, kamu benar. Apakah kamu mengetahui cerita Sangkuriang? Tidak. Apakah cerita tersebut tentang apa Sangkuriang? Lihat di sini ya. Yang A kan sudah, B atau C. Dan sekarang, where does the story come from? Dari mana cerita itu berasal? The story comes from. Jadi cerita Sangkuriang itu berasal dari mana ya? B atau C. Dan sekarang teks 6, yaitu kalian complete the sentences from the picture. Lengkapi kalimat berdasarkan gambar. Lihat di sini, ini cerita apa? Yaitu Malin Kundang ya. Malin Kundang, the story comes from Malin Kundang comes from mana ya? Malin Kundang berasal dari daerah mana? Ini Malin Kundang. Yang kedua adalah ini Nyi Roro Kidul berasal dari mana? The story comes from Nyi Roro Kidul, ini berasal dari daerah mana? Yang ini adalah Joko Tarub berasal dari daerah mana? Ini adalah Sangkuriang ya. Prambanan ya. Roro Jonggrang. Ini Roro Jonggrang. Ini Sangkuriang ya, Sangkuriang. Ini nomor 4 Sangkuriang, nomor 5 Dewi Sri. Ini Malin Kundang. Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, ini Sangkuriang. Ini Dewi Sri. Ya. Oke. Happy working to study English. Selamat mengerjakan belajar bahasa Inggris juga ya. Selamat mengerjakan. If you are difficult to study English, you can call me at via WhatsApp ya. Jika kalian kesulitan dalam belajar bahasa Inggris tentang ini, kalian bisa menanyakan kepada Bu Umi via WhatsApp ya. Before we close our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.